Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan yang berjudul Layanan Konseling Individual dengan Memanfaatkan Media Sosial. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami, saya Indamia Sitohang. Pada laporan proyek kali ini, kami membahas tentang layanan konseling individual dengan memanfaatkan media sosial. Konseling perorangan atau individual. Yang pertama, pengertian layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah merupakan salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face, relationship, atau hubungan muka ke muka, atau hubungan empat mata, antara konselor dengan individu yang terjadi ketika konselor bertemu secara pribadi dengan klien untuk tujuan konseling. Ini adalah interaksi antara konselor dan konseli di mana banyak yang berpikir bahwa ini adalah esensi dari pekerjaan konselor. Konseling individual menurut Prayitno dan Herman Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa konseling perorangan yang dimaksud memuat beberapa hal, yaitu usaha untuk membantu klien, sebuah proses terapeutik dalam usaha mengentaskan permasalahan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan klien. Yang ketiga, konseling perorangan akan memuat hubungan akrab antara klien dengan konselor. Yang keempat, proses pembelajaran klien. Yang kelima, pelaksanaan yang dilakukan secara tatap muka. Yang keenam, tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus yang dialaminya. Yang kedua, proses layanan konseling perorangan. Yang pertama, pengantaran. Proses pengantaran mengantarkan klien memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan prinsip dasar yang menyertainya. Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan penerimaan yang bersuasana hangat, tidak menyalahkan, penuh pemahaman, dan penstrukturan yang jelas. Apabila proses awal ini efektif, maka klien akan termotivasi untuk menjalankan proses konseling selanjutnya. Yang kedua, penjajakan. Penjajakan dapat diibaratkan sebagai pembuka dan memasuki hutan belantara yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan dan perkembangan klien. Sasaran penjajakan adalah hal-hal yang dikemukakan klien dan hal-hal lain perlu dipahami tentang diri klien. Seluruh sasaran penjajakan ini adalah berbagai hal yang selama ini terpendam dalam diri klien. Yang ketiga, penafsiran. Apa yang terungkap melalui penjajakan merupakan berbagai hal yang perlu diartikan atau dimaknai keterkaitannya dengan masalah klien. Hasil proses penafsiran ini pada umumnya adalah aspek-aspek realita dan harapan klien dengan berbagai variasi dinamika psikis dalam rangka penafsiran. Yang keempat, pembinaan. Proses pembinaan ini secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini disepakati strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Yang kelima, penilaian. Ada 3 jenis penilaian yang harus dilakukan dalam konseling individual, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang. Penilaian segera dilaksanakan pada setiap akhir sesi layanan, sedangkan penilaian pasca layanan selama 1 minggu sampai 1 bulan. Dalam penilaian jangka panjang dilakukan setelah beberapa bulan. Tempat pelaksanaan konseling individual. Adapun waktu dan tempat layanan konseling individual hakikatnya dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, atas kesepakatan konselor dan klien, dengan memperhatikan kenyamanan klien dan terjaminnya asas kerahasiaan. Kondisi tempat layanan perlu mendapat perhatian tersendiri dari konselor. Selain kursi dan meja secukupnya, ruangan konseling dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan bahan-bahan seperti dokumen, laporan, dan buku-buku lain. Peralatan relaksasi dapat ditambahkan. Pembahasan kami yang kedua yaitu guru BK dalam melakukan konseling individual secara online. Yang pertama, guru BK dalam memanfaatkan jejaring sosial sebagai media konseling. Dalam pembelajaran daring, siswa harus memiliki tanggung jawab personal dalam belajar, dapat mengontrol sikapnya dalam belajar, menyelesaikan tugas-tugas melalui daring, dan mengoptimalkan gadget yang dimiliki sebagai sumber belajar. Hal inilah yang disebut sebagai self-regulated learning. Dapat diartikan sebagai dorongan bagi individu untuk mengelola pembelajarannya sendiri. Bagaimana ia dapat memanajemen waktu di rumah, mengatasi hambatan belajar darinya, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun tidak semua siswa memiliki self-regulated learning yang baik. Beberapa di antaranya mengalami hambatan dalam pembelajaran daring. Beberapa di antaranya lagi mengalami kebosanan tinggal di rumah. Disinilah peran BK dalam membantu mengatasi permasalahan-permasalahan siswa selama pembelajaran daring. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran daring antara lain sarana daring tidak memadai, beberapa siswa tugasnya tidak selesai tepat waktu, merasa bosan di rumah, tekanan untuk segera menyelesaikan tugas, problema di rumah dengan orang tua dan saudara. Tindakan konseling yang seharusnya dilakukan yaitu secara face-to-face atau tatap muka. Selama masa physical distancing ini dapat diganti melalui media sosial seperti Zoom atau WhatsApp tanpa mengurangi esensi penting dari layanan konseling, yaitu kerahasiaan. Salah satu bentuk praktik konselor adalah melakukan pelayanan responsif berupa konseling individual. Tindakan konselor yang seharusnya yaitu memberikan nasihat, memberikan pengarahan, bahkan mungkin mendengarkan secara simpati atau ketertarikan besar kepada problema yang dialami oleh konseli. Dalam hal ini, khususnya konseling individu adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi konseli dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menurut HAR tahun 2001, konseling juga memerlukan suatu penyesuaian dengan kemajuan zaman, yaitu dengan penerapan aplikasi teknologi dalam bentuk setting dan layanannya. Konseling praktis akan diwarnai oleh ciri-ciri kognitif, laporan singkat, perencanaan, kedisiplinan, bersifat memilih, edukatif, preventif, dan bersifat teknologi. Alat-alat media dalam akses informasi di era globalisasi ini sangat beragam dan mutakhir, seperti telepon seluler, komputer, internet, dan media lainnya yang langsung atau online, ataupun yang tidak langsung atau offline. Maka semua media teknologi informasi tersebut akan mempermudah akses pemberian bantuan terhadap individu jika dimanfaatkan secara tepat, guna, dan terlatih. Oleh karena itu, konselor dituntut terlatih dalam penggunaan dan penerapan konseling melalui media teknologi khususnya berbasis cyber.
Cyber counseling berbasis Android dalam hal ini menekankan pada asas kerahasiaan dari konselingnya dan memiliki penyimpanan data yang dapat di-print out sebagai laporan kegiatan pertanggungjawaban kinerja terhadap atasan. Kerahasiaan ini dimaksudkan agar permasalahan konseling tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain dan benar-benar terjaga kerahasiaannya. Data-data proses konseling dapat disimpan di dalam bentuk komputer. Bagi sebagian besar individu, fungsi yang sangat penting dari komputer adalah bentuk penyimpanan data. Data yang digunakan oleh komputer dapat disimpan dalam berbagai media seperti flash disk, hard disk, disk compact, dan pita magnetik. Yang kedua yaitu proses konseling online. Adapun proses konseling online secara umum dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup aspek teknis penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung penyelenggaraan konseling online, seperti perangkat komputer yang dapat terkoneksi dengan internet, headset, mic, webcam, dan sebagainya. Perangkat lunak yaitu program-program yang mendukung dan akan digunakan account dan alamat email. Adapun pada makalah ini, metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu satu, cara memperoleh data. Data yang kami peroleh yaitu melalui data sekunder, di mana data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek ataupun subjek penelitian. Yang kedua yaitu menurut sifatnya. Data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka, yaitu jenis cross, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. Selain itu, kami juga menggunakan studi dokumen, di mana studi dokumen ini adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis. Selanjutnya, kami membahas mengenai hasil survei. Yang pertama, efektivitas konseling online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling online secara individual ini sangat bagus dilakukan apabila konseli dan konselor tidak dapat berjumpa langsung atau face-to-face. Konseling individual secara online ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Di industri 4.0 ini, kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan menghemat waktu, tempat, dan jarak. Kemajuan dunia digital sekarang dapat digunakan dalam proses konseling juga dengan menggunakan media seperti aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu keterbatasan dan solusi konseling online. Keterbatasan konseling online diantaranya, konseling sangat tergantung dengan dukungan media. Jika media yang digunakan tidak bermasalah, konseling akan lancar untuk dilakukan. Namun sebaliknya, konseling online bisa saja terputus atau bahkan tidak dapat terselenggara dengan matinya listrik, koneksi terganggu, atau rusaknya perangkat yang digunakan. Kondisi lain adalah masih rendahnya atau tidak terlatihnya guru BK dalam menggunakan media. Tidak hanya pelatihan formal dan khusus yang dapat diikuti untuk keterampilan dalam penyelenggaraan konseling online. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membantu para guru, konselor agar semakin terlatih dalam penggunaan teknologi, mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebaiknya, dan juga LPTK secara khusus dapat memasukkan dalam kurikulum khusus berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam BK, dan juga mengembangkan lembaga yang ada khususnya konseling menangani masalah konseling tersebut. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek kali ini yaitu dengan adanya wabah corona yang menghambat proses pendidikan di Indonesia tentunya meresahkan masyarakat, khususnya yang bernaung di dunia pendidikan. Dikarenakan pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghimbau seluruh masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam teknik seperti menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp, bahkan Instagram. Siswa dituntut untuk bertanggung jawab dalam belajar, harus dapat mengatur waktu untuk melakukan tugas pembelajaran tepat waktu, merasa bosan di rumah, tekanan untuk dapat menyelesaikan tugas, dan problema dengan orang tua. Namun dalam proses pembelajaran daring tersebut, terdapat beberapa siswa yang kesulitan dalam mengikutinya. Tindakan seorang konselor yang seharusnya dilakukan dalam situasi physical distancing ini yaitu membantu siswa mengatasi masalahnya, dan memberikan motivasi kepada siswa tersebut dengan cara memanfaatkan jejaring sosial atau aplikasi online lainnya. Pelaksanaan konseling online ini juga memiliki proses konseling online, hakikat konseling melalui internet, etika konseling, yang tentu serta harus dilaksanakan jika seorang konselor melaksanakan konseling online. Adapun saran yang dapat kami simpulkan dalam proyek kali ini yaitu diharapkan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang, para pendidik baik seorang konselor akan semakin melek teknologi, mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta diharapkan tersedianya lembaga yang akan melatih para pendidik agar lebih terampil dan juga semoga berkembangnya media khusus konseling online dan pelayanan konseling secara umum.